membahas kesehatan mental. Beberapa waktu ke belakang, kesehatan mental sering diperbincangkan, bahkan saat ini pula. Dan apa itu kesehatan mental? Kesehatan mental merupakan suatu kondisi di mana seseorang merasa hidupnya tentram, merasa hidupnya tenang, sehingga memungkinkan seseorang itu menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Orang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya sehingga memaksimalkan dirinya untuk menghadapi tantangan hidup serta menjalani hidup positif dengan orang lain. Sebaliknya, orang yang kesehatan mentalnya terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang akhirnya bisa mempengaruhi pada perilaku buruk. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dapat merusak interaksi dan hubungan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah dan produktivitas kerja. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita menjalankan pola hidup sehat. Kesehatan mental seseorang dapat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Rasa takut, gundah, kecewa yang dia rasakan, ia ingin ada orang di sampingnya untuk sebagai tempat bercerita. Namun tidak semua dari mereka ada untuknya. Bahkan kebanyakan dari mereka tidak peduli. Namun tentu tidak semuanya. Orang yang telah kita anggap sebagai teman biasa bahkan lebih peduli daripada keluarga dan sahabat kita sendiri. Mereka lebih siap mendengarkan. Orang-orang inilah yang peduli kepadamu dan siap untuk menemanimu. Kick. Dari sini kita tahu bahwa kita hidup tidak sendirian, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial, dan tentunya kita memerlukan hubungan dengan orang lain. Dan disinilah fungsi hubungan itu, saling mengeratkan iman satu sama lain. Assalamualaikum. Halo, perkenalkan kita dari kelompok 2 mata kuliah ilmu akhlak. Kita di sini mau mengajak Akang untuk diwawancara mengenai kesehatan mental. Apakah Akang bersedia? Insya Allah siap. Alhamdulillah ya. Oh ya, sebelumnya boleh tahu nggak nama Akang siapa sih? Nama saya Muhammad Ikir Permana dari kelas kimia. Saya Arul dari pendidikan bahasa Inggris semester 8. Saya Siva Silviani dari jurusan matematika. Apa yang kamu rasain selama berkuliah online? Jenuh gitu ya. Kadang-kadang kalau lagi ngejelasin secara online itu ya tunduh gitu, ngantuk sukanya. Jadi kadang-kadang gitu suka tidur gitu kalau lagi belajar. Ini sih lebih kebanyak cemasnya gitu ya.
Kan terus sebelumnya mah kan offline gitu, terus kita teh sering berinteraksi juga kan sama teman, jadi ada senangnya gitu-gitu. Terus kalau misalkan online ini mah sering cemas, terus apa ya, jadi akibatnya tuh jadi gampang malu gitu kalau aku mah. Ya apa, selama berkuliah online tuh lebih ke apa sih, lebih ke menyepelekan gitu, karena maksudnya bangun tidurnya mepet-mepet waktu apa masuk kuliah juga nggak apa-apa gitu, seperti kayak lebih menyepelekan gitu sih. Tapi bukan maksudnya menyepelekan, kayak lebih misalkan bangun nih jam 7 tapi kelasnya jam 8 gitu, tapi ya udahlah tidur lagi setengah jam lagi, nanti setengah 8 baru bangun. Ini berdasarkan pribadi aja gitu ya, opini pribadi. Seneng sih. Seneng sih, soalnya kan saya cepet jauh gitu ya, dari Majalaya, tahu Majalaya? Tahu. Dari daerah perbatasan Garut lah gitu. Oh iya. Tadi kan juga Jauh kan. Nah, ini masih Bandung sih, di kabupaten gitu. Jauh kan, jadi cukup repot kalau misalnya bolak-balik atau harus ngeluarin ongkos buat pas gitu. Jadi dengan online seenggaknya bisa mangkas biaya gitu. Terus Kang Rifki ini selama ini kayak sering ngerasa sedih gitu nggak? Kalau sedih tergantung sih. Misalnya lagi ada masalah gitu. Tapi kalau masalah kuliah itu jarang nangis sih. Tapi kalau masalah apa ya, rohani lah, yang sering Tertekan gitu ya. Iya. Ya sih sering. Kan kitanya nggak ada interaksi sama orang lain kan, jadi kita tuh nggak tahu orang lain tuh gimana gitu. Jadi overthinking, sedih gitu tentang. Tidak, saya mah bahagia aja. Pertama awal masuk kuliah paling kan dulu sebenarnya saya nggak bisa juga bahasa Inggris gitu kan, tapi orang tua yang ngusulin buat masuk jurusan bahasa Inggris gitu. Makanya pas awal yang lain kan udah, misalkan ada yang lulusan atau dari les kayak gitu-gitu kan, udah pada punya basic, sedangkan saya kan masih belum punya gitu. Jadi cukup keteteran dan bikin saya bisa dibilang frustasi lah gitu kan. Yang lain kan udah pada jago gitu, sedangkan saya masih gini-gini aja gitu. Terus Teteh sering ngerasa susah untuk kontrol emosinya nggak? Sering. Kayak Kalau aku mah ya ngerasanya aku tuh kayak mudian gitu, lagi senang, terus gak lama dari itu teh tiba-tiba bete gitu, tapi gak ada sebabnya gitu. Nah, tapi nggak tahu itu teh kenapa gitu. Sejauh ini tidak sih, karena tidak pernah ada yang membuat saya emosi gitu ya. Jadi santai. Pribadinya jadi enjoyin aja gitu. Walaupun misalkan dirasa wah berat nih gitu, tapi kan kalau terus-terusan dipikirin gitu kan, itu malah bikin ngaruh ke, selain pikiran kita, ke kesehatan kita juga kan bisa berpengaruh gitu. Jadi ya di apa sih istilahnya, jadi biarkan mengalir aja gitu, kita ikutin aja. Udah pasti kalau misalkan kita udah berusaha pasti ada jalannya gitu kan. sih tergantung kondisi juga sih kalau ngatur ya, kalau ngontrol emosi ya. Terkadang emosi kita itu kan suka labil ya kalau masa sekarang itu. Nah jadi apa ya, dia tergantung aja sih, tergantung keadaan gitu. tergantung keadaan. Kalau lagi sedih ya beda lagi gitu, kalau lagi senang juga beda. Iya, siap. Kontrol emosi, kurang tahu ya gimana maksud dari kontrol emosi, tapi biasanya saya tipikal yang kalau lagi sedih ya nangis, kalau lagi marah ya marah gitu. Jadi ya udah aja gitu, semuanya dikeluarin gitu. Jadi Oke, bagaimana perasaan kamu sekarang? Baik-baik saja, saya bahagia. Senang sih. Bisa sekarang. offline kayak gini gitu ya. Iya. Kan ada interaksi sama orang lain gitu. Cuman kalau pas pertama offline mah ya malu gitu, tapi sekarang mah udah nggak terlalu lah. agak bukan sedih sih, jadi bukan iri juga, pokoknya susah dijelasin. Tapi misalkan kan ngelihat kalau yang lain misalkan progresnya udah jauh nih, sedangkan saya masih progresnya masih sedikit gitu kan, jadi bisa dibilang tertinggal gitu. Nah ada suatu perasaan, tapi bukan sedih juga sih, yang bikin saya tuh minder mungkin gitu ya. Yang lain kan misalnya udah pada jauh, saya masih tertinggal gitu. Tapi bisa jadi motivasi juga Bisa itu juga biasanya. sih. Apakah ada keluh kesah yang ingin diceritakan gitu sama Teteh? Ceritakan ya. Bebas mau udah hal apa aja gitu. Yang sekarang aja Teteh yang pengen ada keluh kesah yang pengen diceritain gitu. Oh ini paling apa ya,
kayak capek aja sih aku teh ya, kan PP dari Lembang gitu ya, capek jadi gitu kalau kesannya mah. Terus belum lagi tugas gitu-gitulah, pusing ya. Gimana keluh kesahnya banyak ya, yang udah mahasiswa akhir udah pengen cepet-cepet lulus gitu, apalagi bentar lagi kita udah mau mid semester. Jadi kalau misalkan semester ini nggak beres ya mau nggak mau semester nanti gitu, jadi kita harus bayar lagi sih yang jadi pikirannya itu gitu, karena diburu-buru sama Tidak sih, mungkin sejauh ini karena mood saya sedang bagus, jadi tidak ada keluh kesah yang mau saya yang saya keluhkan gitu, saya sampaikan. Terkait tugas ataupun pelajaran tidak ada yang ingin dikeluh kesahkan. Mungkin mengeluh gitu ya, cuman tetap dikerjakan gitu. Nggak ada sih, paling buat kalian yang masih muda-muda asik, jadi manfaatkan waktu semaksimal mungkin gitu kan. Sambil kayak misalkan kalau saya dulu kepikirannya udah sibuk di SMA gitu kan, ekskul yang gitu-gitu, jadi pas kuliah stop, berhenti gitu, paling cuman ikut UKM aja satu. Kalian yang masih baru masuk gitu kan, sekarang UKM banyak gitu, buat cari pengalaman gitu pada ikut UKM. Nah, jadi biar nanti kedepannya juga apa ya, kan waktu nggak bisa diulang gitu. Kerasa sama saya udah semester akhir nih, wah nyesel waktu dulu nggak ikutan ini misalnya gitu kan, buat nambah ilmu kita gitu kayak gitu. Jadi yang masih muda-muda gitu, saya juga masih muda sebenarnya. Jadi manfaatkan waktu semaksimal mungkin. Bagaimana pendapat kamu mengenai kesehatan mental? Seberapa penting kesehatan mental itu menurut pandangan kamu? Menurut saya kesehatan mental itu sangat penting ya, soalnya kan orang tuh berbeda-beda gitu tuh ya, mungkin ada yang cepat tersinggung, mungkin ada yang mentalnya benar-benar kayak gampang down gitu ya. Jadi kesehatan mental itu sangat penting sih. Ya, kesehatan kalau mental itu kan lebih ke apa ya, lebih ke pikiran gitu, lebih ke perasaan gitu ya. Nah, kalau kesehatan beda ya sama kesehatan jasmani. Ya, gitu. Kan itu teh hal paling penting ya, mental tuh menurut aku mah harus dijaga banget kan mental tuh, karena mempengaruhi segalanya. Kata aku mah ke pendidikan berpengaruh kan, ke sosial ngaruh gitu-gitu. Jadi kesehatan mental tuh sangat penting dan harus dijaga lah gitu. Kalau kesehatan mental mungkin yang penting kitanya waras gitu. Bener. Jadi jadi kitanya gimana ya, susah ngejelasinnya saya juga, soalnya nggak ada bahasan kayak gini di jurusan saya. Ya kalau penting ya penting gitu kan, dari mental itu kan bisa dibilang berpengaruh ke segala aspek yang lain gitu kan, bisa dibilang itu basicnya gitu. Kalau kita mentalnya kuat kan ngadepin segala macam cobaan yang gitu-gitu juga kan kita udah siap gitu. Sedangkan kalau mentalnya lemah kan misalkan dicolek dikit aja gitu sama masalah gitu kan, bisa-bisa kita ke fisik juga kan bisa gitu kan, dari mental gitu. Terus yang terakhir nih Teh, apakah Teteh pernah datang ke psikiater gitu? Nggak pernah. Nggak, tapi alhamdulillah gitu. Tapi masih bisa dikontrol atau mungkin ada niatan itu, pernah ada niatan mau ke psikiater? Tapi pengen sih, pengen tahu aja, bukan karena stres gitu-gitu, enggak sih, tapi pengen tahu aja aku tuh kenapa sih kemudian gini gitu-gitulah. Terus pengen gimana sih ngontrol emosi gitu pokoknya mah. Sejujurnya nggak pernah. Nggak pernah. Sejauh ini selama saya 19 tahun gitu ya, tidak pernah sama sekali untuk pergi ke psikiater. Tapi sebenarnya cita-cita saya jadi psikiater gitu.